Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit renungan firman Tuhan kali ini. Semoga saudara-saudara yang menontonnya bisa terberkati dan menjadi rema dalam hidup kita. Tema kali ini saya akan membawakan tema yang bertema tentang hawa nafsu. Judulnya yaitu godaan iblis melalui hawa nafsu di kalangan remaja. Hawa nafsu ini sudah tidak asing lagi di tengah-tengah kita atau dalam kehidupan kita manusia. Hawa nafsu ini sangat berkaitan dengan kita atau udah menjadi suatu yang melekat dalam hidup kita. Hawa nafsu ini kadang di kalangan remaja kali ini sangatlah monoton sekali atau salah digunakan. Hawa nafsu ini di kalangan remaja kali ini yang lebih mendalam itu bersifat negatif. Kita lebih mengetahui bahwa hawa nafsu itu adalah sebuah perasaan atau emosional kita yang besar dalam diri kita, manusia, yaitu berkaitan secara langsung dalam fantasi manusia atau keinginan tahu kita terhadap itu. Jadi kalau misalnya saudara-saudara yang ingin mengetahui hawa nafsu itu, kita berpikir dulu begini, hawa nafsu itu bukanlah lebih bersifat negatif, tapi hawa nafsu itu ada dua sisi, yaitu yang bersifat negatif dan positif. Tapi kita sekarang ini sudah mengetahui bahwa hawa nafsu itu sangatlah tidak asing lagi yang bersifat negatif. Pada kali ini lebih lanjutnya kita buka dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 19. Saya akan membacakannya. Demikian firman Tuhan, sesungguhnya perbuatan daging telah nyata, yaitu pencabulan, pencemaran atau dan hawa nafsu. Di sini telah tercantum bahwa hawa nafsu itu telah nyata. Hawa nafsu itu sangatlah bersifat terhadap kita seorang manusia. Hawa nafsu itu tidak terlepas dari kita, tapi sebagai hamba Tuhan atau dekat sama Tuhan, kita harus menggunakan hawa nafsu itu ke hal yang positif. Kita memang ingin mengetahui hawa nafsu itu, tapi kita bilang sama Tuhan, Tuhan, saya ingin melakukan sesuatu ini. Kita berdoa sama Tuhan, Tuhan, apakah yang saya lakukan ini benar apa salah? Itu yang pertama kita lakukan. Dan di pencabulan di kalangan remaja ini sangatlah besar dampaknya dalam kita manusia. Ini sangat tidak asing lagi di kalangan kita saat ini, khususnya di kalangan remaja saat ini. Saya juga mengambil dua pokok poin pembahasan kali ini yang terambil dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 24 sampai 25. Demikian firman Tuhan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan dagingnya dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Ya, pada kitab ini saya mengambil dua pokok pembahasan atau saya garis bawahi dua bahasan di kali ini, yaitu yang pertama, milik Kristus. Kita sebagai umat Tuhan, kita harus bertanya dulu pada diri kita sendiri, apakah kita sudah milik Kristus? Kalau kita memang sudah milik Kristus, kita menggunakan hawa nafsu itu ke hal yang positif. Di sini yaitu milik Kristus artinya yaitu kita menyerahkan semua hidup kita kepada Kristus. Tuhan tinggal di hati kita dan kita tinggal di dalam Kristus. Amin, saudara-saudara. Di sini juga saya mengambil di arti milik Kristus ini, yaitu manusia yang hidup di dalam roh Allah mempunyai
pengharapan bahwa saatnya akan kebangkitan yang membangkitkan semua manusia untuk dihakimi. Tetapi bagi yang mengenal Tuhan Yesus akan bersama-sama dia di dalam kekekalan, yaitu di kerajaan sorga. Di sini kita mengetahui bahwa kalau kita sudah benar-benar milik Kristus, kita bakalan kekal di sorga nanti. Yang kedua, yang pokok poin pembahasan saya yaitu menyalibkan daging kita. Kita sebagai umat Tuhan atau dekat sama Tuhan, hal yang bersifat negatif tentang hawa nafsu ini kita harus menyalibkan daging kita. Keinginan daging menggambarkan manusia yang terikat. Di sini, apabila dibiarkan manusia itu telah terlepas dan tetap terikat, kita bisa lihat ciri-cirinya, yaitu ciri-ciri manusia yang hidup dalam keinginan daging adalah orang yang mencukupkan diri dengan hidupnya yang hanya berpusat pada dirinya sendiri. Di sini keinginan daging kita hanya mencukupi semua keinginan kita sendiri, tapi kita tidak mengetahui seseorang yang kita libatkan itu. Kita bisa juga buka dalam kitab Roma pasal 6 ayat 6. Saya akan membacakannya. Demikian firman Tuhan, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Di sini yaitu hawa nafsu yang kedua tadi, yang pokok poin pembahasan yang saya terima, yaitu di keinginan daging kita harus disalibkan. Di sini kita harus menyalibkan dosa-dosa kita yang telah lama. Kita harus hidup yang lebih baru lagi. Jadi buat teman-teman atau saudara-saudara yang menonton video kali ini, baiklah kita sebelum mengenal hawa nafsu, kita ketahui dulu lebih dalam lagi. Kita jangan libatkan hawa nafsu ini ke hal yang negatif. Baiklah semua rekan-rekan yang menonton kali ini, gunakanlah hawa nafsu itu ke hal yang positif, karena Tuhan tahu kita manusia terbatas. Jadi kita harus bertanya pada diri kita sendiri dulu, apakah keinginan kita ini benar apa salah. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan.